Terlebih dahulu saya Muhammad Farhan Sajid sebagai founder dari Coretan Kuliah. Nah, selamat malam Kak Syahban. Selamat malam Mas Sajid. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah hari ini baik sekali, sangat senang sekali bisa berkesempatan untuk berbagi ilmu, sharing-sharing seputar beasiswa online scholarship competition bersama teman-teman Coretan Kuliah. Bisa berkenalan lebih lanjut Kak? Oke, Dengan boleh. teman-teman yang Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung dan juga para followers di Coretan Kuliah. Perkenalkan, saya Syakban Hasana Muhammad. Teman-teman boleh panggil saya Syakban. Saya merupakan salah satu awardee online scholarship competition beasiswa OSC, lebih kerap disapa tahun 2020. Sekarang saya berkuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya juga aktif di beberapa organisasi baik internal maupun di eksternal kampus. ya. Nah, pada malam ini kita akan bahas beasiswa OSC. Nah, beasiswa OSC itu seperti apa, Kak? Oke, seru sekali membahas seputar beasiswa nih teman-teman. Beasiswa OSC itu merupakan beasiswa online pertama yang didirikan sejak tahun 2015. Jadi terhitung saat ini OSC sudah masuk ke tahun ke-10 atau satu dekade OSC berdiri. Nah, OSC itu merupakan sebuah beasiswa online yang diperuntukkan kepada kita para anak muda yang memang punya tekad yang kuat untuk meraih kesuksesan, khususnya di jenjang perkuliahan. Nah, OSC ini didirikan oleh Surya Edukasi Bangsa dan juga medcom.id. Nah, OSC ini tuh merupakan, kenapa dibilang beasiswa online pertama, karena OSC ini semua kegiatan seleksinya dilakukan secara online. Jadi teman-teman nggak perlu harus ke universitas tujuan, nggak perlu harus ke Jakarta di kantor Surya Edukasi Bangsa atau medcom.id. Jadi teman-teman cuma di rumah aja fokus untuk ngerjain tes online-nya, berkasnya, dan juga di tahap wawancaranya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Apakah ada ini untuk mahasiswa atau boleh atau enggak? Atau hanya khusus kelas 12 yang akan lulus atau bagaimana? Peserta OSC. Ya, di OSC sendiri persyaratannya itu ada beberapa. Yang pertama, teman-teman harus duduk di bangku sekolah SMA kelas 11 ataupun kelas 12. Nah, terhitung teman-teman lulus di tahun 2024 ini, teman-teman udah bisa daftar. Teman-teman juga berstatus sebagai siswa, kemudian teman-teman belum berstatus sebagai mahasiswa, artinya teman-teman belum berkuliah nih. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah berstatus sebagai mahasiswa, tidak diwajibkan untuk ikut. Nah, untuk tahun ini juga ada yang baru nih Mas Sajid. OSC bekerja sama dengan beberapa kampus swasta yang memiliki kuota untuk santri. Nah, salah satunya itu di Universitas Muslim Indonesia juga. Mungkin seperti itu. Oh ya. Nah, selain persyarat, apakah hanya untuk S1 atau S2, S3 bisa atau tidak? Oh iya. Nah, untuk beberapa tahun terakhir, OSC juga memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang S2. Jadi bukan cuma yang mau lanjut ke S1, tapi juga S2. Nah, tadi sempat kelupaan, OSC itu merupakan beasiswa yang bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta. Nah, jadi untuk kategori swasta di seluruh Indonesia.
Nah, swasta di sini yang memiliki akreditasi unggul dan juga akreditasi A. Contohnya seperti Universitas Muslim Indonesia, alhamdulillah sudah memasuki kategori universitas unggul pertama di luar Pulau Jawa. Nah, kemudian ada juga Universitas LSPR yang bisa dikatakan ini Mas Sajid Ya. uang SP dan BPP-nya itu tinggi sekali. Jadi universitas swasta yang elit, kemudian ada Universitas Trisakti, Universitas Ciputra juga, dan kayak wow keren sekali sih Ya. OSC bisa bekerja sama universitas swasta yang boleh dikata swasta itu nggak terlalu seburuk itu teman-teman. Swasta itu mereka punya fasilitas yang lebih baik lagi dari perguruan tinggi negeri. Dan juga banyak sekali selain beasiswa OSC di perguruan tinggi swasta itu mereka bekerja sama juga dengan beberapa beasiswa, penyelenggara beasiswa baik di nasional maupun internasional. Seperti itu Mas Agia. Nah, kan ada pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya apakah ada persyaratan untuk mengunggah dokumen-dokumen atau membuat IC atau bagaimana, Kak? Seperti layaknya persyaratan beasiswa lainnya, tahapan beasiswa lainnya di OSC, kita juga punya tiga tahapan. Yang pertama ada pendaftaran, kita menginput semua data diri kita, baik pribadi maupun data keluarga kita. Kemudian masuk ke tahap berkas. Nah, teman-teman di sini langsung bisa mengupload berkas yang berupa sertifikat pengalaman selama teman-teman bersekolah. Misal teman-teman join organisasi di OSIS. Ya. Nah, teman-teman wajib mengupload itu. Kemudian ada juga kalau di SMA, seingat saya ajang tertingginya itu OSN, Olimpiade Sains Nasional. Kalau misal teman-teman ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, teman-teman boleh mengajukan. Kemudian juga ada organisasi pramuka. Nah, teman-teman bisa mengajukan, bisa mengupload semua berkas yang teman-teman telah kumpulkan selama bersekolah di jenjang SMA. Seperti itu Mas Sajid. Selain untuk ada benefit lainnya setelah lolos beasiswa OSC selain kuliah, biaya kuliah apa saja, Kak? Oke. Di OSC, apabila kita dinyatakan sebagai awardee atau penerima beasiswa OSC, kita otomatis mendapatkan beasiswa full. Artinya kita tidak membayar lagi sepeser pun uang yang seharusnya dibayarkan oleh mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Bisa mencakup UKT, BPP, SPP, uang pangkal, kemudian uang praktek ataupun lain-lain yang diselenggarakan oleh universitas swasta tersebut. Kemudian kita juga dinyatakan sebagai duta OSC, kemudian kita juga berhak mendapatkan uang saku. Nah, kalau misal kita masuk dalam kategori 25 awardee terbaik se-Indonesia di tahun tersebut, kita bisa mendapatkan benefit yaitu uang pembinaan awardee yang terbaik. Kemudian kita juga bisa mendapatkan uang saku nih Mas Sajid, yaitu biasa disebut teman-teman menyebutnya living cost. Nah, ada lagi yang lebih menarik, itu sangat membuat saya tertarik juga sih. Kebetulan saya sedang berkuliah semester 6 dan yang membuat saya terus meng-up diri saya karena di semester akhir biasanya kakak-kakak dari penyelenggara OSC mereka memberikan kita informasi seputar magang. Jadi ketika kita sudah memasuki semester 6, 7, dan 8, kita bisa berkesempatan magang di Media Group. Artinya seperti kita kerja di Metro.id, Metro TV, ataupun Surya Edukasi Bangsa dan industri-industri yang tergabung di dalamnya. Seperti itu Mas Haji. Nah, kemudian kampus apa saja sih? Apakah ada persyaratan
kan ada S2-nya, Kak. Nah, berarti itu S2 yang mahasiswanya ada persyaratan harus dari kampus mana, yang udah bergabung ke apa Medcom-nya atau gimana, Kak? Oke, untuk beasiswa S2, Mm-mm. seingat saya, kita cuman persyaratannya, ini yang bikin menarik sih di OSC Ya. ini, Mas Sajid, itu persyaratannya tergolong mudah. Kita cuman punya prestasi, kemudian kita punya tekad yang kuat, kemudian kita juga punya tentunya ijazah S1, itu udah bisa memenuhi syarat untuk daftar OSC beasiswa S2. Dan juga untuk saat ini OSCS 2 itu sementara menyaring beberapa perguruan tinggi swasta karena setiap tahunnya pasti ada beberapa perguruan tinggi swasta yang bergabung di OSC. Jadi tiap tahun itu bertambah terus. Dan saat ini terhitung sudah mencapai 2.389 alumni OSC yang berhasil lulus dan juga menerima bantuan OSC, dan terhitung saat ini sudah 2,9 miliar dana yang dikeluarkan untuk para mahasiswa awardee OSC. Kurang lebih seperti itu, Mas Haji. Nah, beasiswanya kan kuliah sampai lulus itu dalam artian 8 semester atau sampai lulus kita maksimalkan 14 semester atau gimana, Kak? Oke, kita sebagai awardees ada beberapa ketentuan ataupun kayak pantangan-pantangan gitu. Ya. Jadi kalau semisal di OSC ada beberapa. Yang pertama itu kita tidak boleh IPK-nya rendah di bawah 3,25. Jadi kita harus konsisten. Jadi tiap pergantian semester kita selalu mengupload dan juga memberikan laporan akhir atau IPK kita di store kepada penyelenggara di kampus kita, kepada pihak yang bekerja sama atau humas di kampus kita. Hmm. Nah, kemudian kita juga, apa tadi pertanyaan keduanya, Mas Ajit? Uh, beasiswa kuliah sampai lulus itu dalam artian 8 semester atau sampai kapannya? Oh ya, oke. Untuk S1 kita Ya. cuman bisa sampai 8 semester, artinya 4 tahun. Jadi kalau semisal teman-teman atau awardee yang lain melebihi dari 8 semester tersebut, maka biayanya ditanggung sendiri. Jadi pihak OSC tidak membiayai kita lagi, cukup mereka memberi sampai 8 semester aja. Di situ dimaksimalin aja sih, Mas Ajit. Ya, hampir sama KIP kuliah ya, Kak? Ya, benar banget. Nah, semisal IPK-nya tidak sampai 3,25. Nah, apakah beasiswanya itu langsung dicabut atau gimana, Kak? Sampai saat ini alhamdulillah belum ada awardees yang IPK-nya kan, tapi kemungkinan besar itu akan menjadi penghalang bagi si awardee, dan kemungkinan besar, kemungkinan terburuknya akan langsung dikeluarkan karena itu merupakan syarat khusus yang sudah tercantum di website online scholarship competition. Kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai beasiswa OSC, boleh banget langsung di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nah, setelah kita mendapatkan beasiswa OSC kan harus mencapai IPK 3,25. Nah, selain itu apakah ada persyaratan khusus yang dicapai oleh peraih beasiswa OSC, Kak? Oke, untuk persyaratan khususnya, kalau tiap kampus berbeda-beda Ya. ya Mas Sajid. Kalau di kampus saya, Universitas Muslim Indonesia, setiap awardee diwajibkan untuk aktif organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Ya. Jadi kita juga bukan cuma semata-mata untuk
datang belajar aja, datang untuk menimba ilmu, tetapi kita juga harus berprestasi baik di nasional maupun di kancah internasional seperti itu Mas Adi. Harus mengikuti lomba-lomba begitu Kak? Atau gimana? Ya benar sekali. Untuk living cost-nya itu sampai berapa Kak? Kisaran? Kita sebagai awardee, alhamdulillah tahun ini saya sempat menerima beasiswa living cost dan itu tercatat setiap bulan kita mendapatkan senilai 1 juta rupiah. Jadi untuk uang buku dan uang kos itu aman setiap bulannya selama sakit. Dari living cost ini jadi benar-benar sangat membantu untuk kita para mahasiswa yang notabene seperti saya perantau yang dari Sulawesi Tenggara menuju ke Makassar itu sangat membantu sekali sih Mas. Berarti itu 1 bulan 1 juta, berarti 1 tahun 12 ya Kak? Ya benar banget. Nah itu selama 8 semester. Untuk living cost tiap tahunnya berubah-ubah nerimanya karena pasti setiap tahunnya ada awardee yang baru masuk dan kuota untuk diterimanya itu tiap tahun juga berubah-ubah. Jadi kemarin saya dapat 1 tahun full, alhamdulillah. Terus ada juga beberapa teman saya yang udah semester akhir dapat juga. Jadi tidak menutup kemungkinan kita dapat 2 kali di 2 tahun tersebut. Jadi kalau senior itu lumayan punya masing-masing sih Mas. Ya. Nah untuk lolosnya itu agak ketat atau mudah Kak? Menurut saya sendiri dari pandangan saya beasiswa OSC ini tergolong sangat mudah. Kenapa? Karena pertama dia diselenggarakan secara online. Kita bisa dari rumah ataupun di mana kita berada dan juga persyaratannya sangat mudah sekali asal kita memenuhi syarat seperti tadi kita masih duduk di bangku sekolah SMA, tidak sementara berkuliah dan juga tidak berstatus sebagai mahasiswa. Kemudian kita juga punya seleksinya itu juga lumayan dalam artian tidak terlalu rumit seperti LPDP dan yang membutuhkan sertifikat bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL seperti itu. Kemudian di sisi juga saya rasa ini sangat memudahkan kita sih Mas Agit. Kita cuma punya tekad dan kemauan yang kuat itu sudah menjadi kunci dan merupakan hal yang utama sih menurutku. Selain itu juga kita harus dari doa orang tua, kita juga berikhtiar setelah kita melakukan, kita berproses dan bisa memberikan yang terbaik yang kita punya, selebihnya kita berikhtiar dan minta doa restu dari orang tua. Itu sih dari saya Mas Agit. Apakah ada tes tulisnya atau wawancaranya Kak di beasiswa OSC ini? Di OSC persyarat tahapannya itu yang pertama saya bilang tadi ada pendaftaran online, kemudian kita mengisi data diri, kemudian di tahapan kedua itu kita mengupload berkas. Seperti yang saya bilang, sertifikat penunjang yang kita dapatkan selama berstatus sebagai siswa di sekolah menengah atas. Kemudian yang terakhir ada tes wawancara. Nah di tes wawancara ini benar-benar maksimalin nih, kita benar-benar fokusin, kita benar-benar seakan-akan memposisikan diri kita sebagai awardee yang saya layak loh, saya berkesempatan loh untuk bisa memberikan dampak dan bisa menjadi awardee. Nah kalau di universitas saya seperti itu, tapi di universitas lain kemarin itu kalau tidak salah di Universitas Ciputra atau Trisakti mereka selain 3 tahapan yang disebutkan
sebutkan tadi, mereka juga mewajibkan untuk menulis esai. Jadi tidak menutup kemungkinan di universitas lain berbeda tahapan seleksinya. Seperti itu, Mas Adi. Berarti ini untuk tahapan seleknya juga dengan kampusnya juga ya, Kak? Ya, ditentukan sesuai standar kampusnya. Ada juga yang memerlukan seperti sertifikat nasional begitu dan esai untuk data dirinya ataupun dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan kampusnya. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai beasiswa atau mau tanya-tanya juga boleh banget langsung ditulis di kolom komentar atau kolom pertanyaan ya. Oke, karena alhamdulillah saya merupakan award di OSC dari tahun 2020. Alhamdulillah juga tiap tahunnya ada beberapa adik-adik yang kayak nge-DM ataupun baik di Instagram maupun di TikTok. Teman-teman tuh nanyain gimana cara tips and trick, kemudian bagaimana tahapannya, apa saja, terus juga bagaimana cara mendapatkan beasiswa living cost dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah punya grup yang khusus untuk membantu dan juga seperti grup mentoring. Apabila teman-teman berminat, teman-teman boleh nge-DM saya dan nanti saya akan gabungkan di grup tersebut. Nah, untuk masuk ke tips and trick, saya punya beberapa poin yang saya pelajari selama kurang lebih 3 tahun saya sebagai awardee dan alhamdulillah mendampingi adik-adik untuk jadi awardee di tahun-tahun kemarin. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan niat. Kenapa niat? Karena kalau semisal kita tidak punya tekad yang kuat, kita tidak punya fokus yang benar, kita akan up and down nih. Jadi kita akan konsisten yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Dalam artian kita harus siap mental, kemudian kita harus siap untuk memberikan yang terbaik semampu kita. Yang ketiga, kita juga tidak lupa untuk meminta izin dan restu dari orang tua. Kenapa? Karena apabila kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah nge-push semua kinerja kita, tapi kalau semisal doa dan ridho dari orang tua tidak dibarengi, itu akan menjadi hal yang kurang maksimal gitu. Saya punya story mengenai doa dari orang tua karena alhamdulillah saya merupakan anak pertama, perempuan pertama, dan waktu itu saya sempat berbicara dengan almarhum bapak saya. Saya menanyakan, Pak, boleh tidak saya berkuliah? Beliau menjawab, Ning itu panggilan sayang dari bahasa Bali. Alhamdulillah bapak saya orang Bali asli dan mualaf. Nah, panggilannya ke saya Ning. Bapak saya bilang gini, Ning, bapak nggak punya banyak rezeki. Jadi kakak nggak perlu kuliah ya. Oke, saya cuma bisa tersenyum. Saat itu saya menjawab, Pak, kalau semisal kakak dapat beasiswa, kakak boleh lanjut kuliah nggak ya? Terus bapak saya cuman tersenyum terus bilang, ya insya Allah bapak doain. Dan alhamdulillah pada saat itu sebelum tes, kemudian sebelum mempersiapkan berkas, sebelum tes wawancara, saya selalu meminta doa dan ridho dari orang tua saya dan alhamdulillah berkat doa dan ridho tersebut saya bisa berada di titik ini, berkuliah secara gratis, kemudian prestasi dan alhamdulillah itu semua tidak terlepas dari doa dan ridho dari orang tua. Jadi intinya di sini teman-teman hikmahnya lakukan yang kalian bisa, lakukan yang kalian rasa benar dan niatkan itu semua untuk orang tua, keluarga, adik-adik dan
orang-orang tersayang kalian, karena apapun itu semua itu akan berjalan dengan lancar ridho dan restu dari orang tua. Kurang lebih seperti itu sih Mas Agil. Ini waktunya kurang 2 menit saja karena waktu untuk live Instagram hanya 30 menit saja Kak. Nah, apakah ada closing statement dari Kak Syahban? Oke, mungkin sudah banyak sekali hal yang saya sampaikan. Kalau misal banyak sekali kita mendengarkan motivasi-motivasi ataupun arahan-arahan harus begini, harus begitu, tips and triknya, tetapi kalau dalam diri kita sendiri yang tidak melakukannya, itu sama saja kali nol teman-teman. Cuma jadi yang saya mungkin if we never try, we never know. Jadi ikuti keinginan kalian, ikuti hal-hal yang menurut kalian baik, coba hal baru, ambil semua kesempatan karena kita tidak tahu rezeki kita ada di mana dan mungkin kita lebih memanfaatkan perkembangan teknologi karena banyak sekali informasi-informasi beasiswa, informasi seminar dan lomba yang bertebaran di media sosial yang sudah saatnya kita lebih mengupgrade diri kita membantu perekonomian keluarga kita dengan cara berkuliah dengan beasiswa. Mungkin seperti itu. Nah, terima kasih atas waktunya dan sudah sharing banyak hal tentang beasiswa OSC. Semoga bermanfaat untuk teman-teman lainnya dan terima kasih banyak kepada Kak Syahban yang sudah luar biasa menyampaikan pengalaman, terus tips dan trik dan lainnya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akan sharing session yang lebih lanjut tentang beasiswa OSCE. Terima kasih banyak Mas Sajid. Terima kasih banyak teman-teman coretan kuliah. Semoga bermanfaat.